KP sama jadi gabung semua, Pak. Jadi selain Oh, Pak siap. Kepala ada BK, ada Oke. Pak Toto, ada Bu Santi, ada Bu Parni, ada sekitar 4 kalau nggak 5 Pak Wah, mungkin. alhamdulillah rame ini Pak. Nggih. Iya, biar saling Ini urut rembuk Pak nih Pak. siap. Nggih, nggih. Ini mungkin masih perjalanan nggih dari Bapak Ibu. Tadi kayaknya ada Bu Karisma mau bergabung, waktu mau saya klik accept itu kok sudah enggak ada di notif itu. Oh ngaten. Ya Heeh. mungkin ada kendala sinyal mungkin. Oh nggih, nggih, baik. Hmm. Yang dari apa namanya Bapak Ibu istilahnya baru ini nggih, PMO kedua nggih. Kan dulu terakhir bulan September nggih. Nggih. Oh nggih, karena kategori 3. Jadi apa namanya, kalau yang kategori 1 itu tiap bulan kita Pak seperti ini. Oh ngaten nggih. Kategori 2 dengan gemolong itu 2 bulan sekali. Ya bulan kemarin, bulan apa namanya Desember. Mohon maaf kok Desember. Apa namanya bulan November. Sama tadi itu juga. Oke, mudah-mudahan tidak bosan nggih. Insyaallah tidak, Pak. Malah mempererat silaturahmi nggih, Pak, insyaallah. Bismillah. Nambah ilmu juga, Pak. Wah, saya juga perlu belajar banyak dari Bapak Ibu ini, dari pengalaman di sekolah selama Lokakarya itu banyak sekali yang ternyata antara di apa namanya rencana dengan realita itu harus banyak fleksibilitas perubahan-perubahan gitu. Jadi sebelum ini tuh baru dengan Pak Siswoyo yang di Wirosari itu juga apa cerita senang sekali kalau ada kegiatan Lokakarya, katanya bisa mudoroso dan ya istilahnya mempererat silaturahmi dengan sekolah lain gitu. Jadi betul. Kemudian Desember ini nanti ada Lokakarya kembali dengan sekolah. Oke. Dalam masih menunggu jadwal dari BBGP Pak sifatnya. Jadi kalau bisa Lokakarya mungkin luring Pak. Jadi bukan masalah fasilitas, cuman ketika kita ketemu langsung banyak yang bisa kita disampaikan. Pertama itu, kedua juga bisa fokus. Sehingga kita bisa banyak kolaborasi dan bisa inovasi dengan sekolah yang lain. Betul Pak, tadi juga disampaikan gitu. Kita mungkin untuk Lokakarya ke depan itu insya Allah tetap akan luring terus Pak di BBGP menyampaikan itu, kecuali jika memang ada kendala hal yang tidak memungkinkan untuk apa namanya luring gitu. Nah, kalau yang dari kami terima kemarin yang sudah muncul itu jadwal Lokakarya dengan pengawas. Tanggal 7 luring tempatnya kayaknya di Sragen. Dalam kurang tahu, tapi dari informasi awal katanya nanti selang-seling, katanya ada yang kadang itu dikonsentrasikan di Solo atau di daerah lain, tapi ada juga yang kembali ke apa namanya terdekat dengan sekolah dampingan. Jadi saya siap saja, saya insya Allah untuk apa namanya mau luring di Sragen atau di Solo, saya siap. Kalau dari Bapak Ibu bagaimana, lebih suka di Solo atau di Sragen dengan segala kelemahan dan kelebihannya? Ya, saya sih manut. Sragen juga siap, Solo juga siap. Yang jelas kan ini ketika luring itu kan banyak hal yang bisa kita hasilkan, bisa fokus. Assalamualaikum Bu Karisma. Masih suaranya belum masuk Bu kayaknya Bu, mungkin audionya. Mic-nya Bu Karisma. Ini Bu Karisma dari rumah ya atau dari sekolah? Mungkin dari rumah kalau sudah sore ya. Oh iya. Kalau Pak Sugeng dari SMA Gondang jauh jaraknya Pak? 12 kilo Pak. Dari sekolah ke rumah. Ya naik motor itu sekitar 20 menit Pak. 20 menit. Oh, berarti apa namanya? Andaikan ke Sragen Kota dengan ke Solo itu juga ini sama-sama harus menempuh perjalanan kurang lebih, kalau ke Sragen ya masih 30 menit ya Pak, 20 menit, 30 menit kayaknya. Ya dari tempat saya ke Sragen ya 30 menit lah gitu. Nanti kita agendanya selama 2 JP, jadi 90 menit ke depan. Tadi kita mulai record itu jam berapa ya? Jam 4 kurang
10 kayaknya. Jadi nanti Oke. agak mendekati setengah 6 enggak apa-apa. Nanti kalau bisa selesai sebelum itu enggak masalah, Bapak Ibu tetap tetap di ruang meeting ini tanpa lift, enggak apa-apa. Yes, Oke, siap. Assalamualaikum Bu Karisma. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya jelas banget niki. Sudah sangat jelas ya. Nggih, tadi pakai laptop sekolah, nggak bisa. Di Iya, belakang masih di saya sekolah. papan tulis. Oh, waduh luar biasa. Padahal nanti agak sore ya, nggak apa-apa kalau mau sambung lewat HP nanti Bu. Ini pakai HP, Pak. Oh ya, siap. Oke. Nggih. Ini kebetulan yang tadi sempat ngobrol dengan Pak Sugeng karena yang undang itu kan kategori 3. Jadi dulu pertama kita melaksanakan PMU ini kan bulan September, 3 bulan setelah itu kan maksudnya yang Desember ini. Jadi memang kalau dengan Bapak Ibu yang tidak sekolah dampingan lain yang kategori 1 itu setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada sesi seperti ini gitu. Ini kira-kira menunggu Pak Singgih atau kita sambil mulai? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dibantu untuk mengisi, Neten? Apa-apa? Siap Pak, monggo. Nanti mohon maaf Bu Karisma saya minta untuk terkait dengan LK-nya Pak, karena ya saya terusan juga masih ada pekerjaan juga nih Pak. Oke. Oh ini nggak ada LK-nya Pak nanti Pak. Ini kita lebih tanya jawab awal. Oke. Oke, siap. Istilahnya PMO itu apa ya? Pokoknya manajemen operasional itu lebih kepada ini melihat sudah sejauh mana sekolah di masing-masing itu dalam implementasi IKN. Kalau ada kendala itu nanti bisa disampaikan karena di sini nantinya akan dibaca dari BPGP yang mana nanti akan dicoba dicari solusinya jika memang bisa diselesaikan dari BPGP langsung ke BPGP, tapi jika perlu dieskalasi ke atas ke Kemendikbud atau ke Dirjen nanti akan dieskalasi ke sana. Ini saya dalam coba login dulu, nggih. Nah, agenda Desember selain PMO, kita juga ada refleksi, nggih, Bapak Ibu. Nanti kalau dari BPGP menyampaikan tentang jadwalnya, insya Allah tanggal 10 sampai 14. Jadi kita milih salah satu di hari itu, durasinya 3 JP, nanti setelah setelah mungkin dalam tanggal 6 nggih. Ampunten karena tanggal 2 sampai 6 dalam perlu mendampingi mahasiswa KKL. Setelah itu nanti kita bisa diskusikan kira-kira dari teman-teman di SMA 1 Gondang nanti bisanya hari apa untuk refleksi. Kabarnya refleksi itu luring kabarnya dari BPGP. Nah, saya jadi agak sedikit menginterpretasikan nggih, misalkan ini. Ternyata mungkin kalau lokakaryanya dari BPGP mengeset untuk Desember ini hanya dengan pengawas, tapi untuk refleksinya itu luring dengan sekolah, kayaknya sih gitu. Itu tapi baru penafsiran saya saja, belum bisa divalidkan. Tadi tanggal berapa Pak? Kalau nggak salah rentangnya 10 hingga 14. Oh gitu. Oke. Jadwalnya belum dalam share nggih. Jadwal sementara dari BPGP. Kayaknya belum. Belum, Pak. Belum. Oke, ini dalam sudah berhasil login. Izin untuk share screen nggih Bapak Ibu. Ini kayaknya kalau Bu Karisma baru pertama ini ikut sesi PMO. Jadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan baru terbaca. Tapi kalau Pak Sugeng bulan September lalu sudah pernah ikut. Aduh. Ini buatan monef ya, istilahnya hanya lebih kepada mencocokkan saja dengan situasi di sekolah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, nggih, baik. Jadi pagi itu yang pertama dari Sambung Macan, kemudian ya ini sudah untuk tahap proses, kemudian Gemolong, baru siang itu Wirosari. Oh ini saya ubah dulu ke Desember. Tampaknya ada yang akan bergabung ini sekedar dalam approve Usa Santi. Sekedar Bapak Ibu. PMO saya ubah Desember. Oh ini sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Sasanti. Waalaikumsalam Pak Rohman. Alhamdulillah berjumpa kembali ya Bu ya. Jadi Pak.
Ya dulu waktu bulan September, apakah ini Ibu pernah ikut yang sesi PMO? Saya pernah ikut sekali, Pak. Oke. Pertanyaannya kurang lebih sama kok Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar cross check cocokkan saja dengan situasi di lapangan. Oke, ini 3 sekolah sudah masuk tahap proses, tinggal yang Gondang ya. Oke. Sama terlihat ya di sini. Kalau kurang besar, saya besarkan ya Bapak Ibu. Yeah. Kita santai kok ini Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau diselingi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan itu enggak apa-apa. Oh ini keliru. Namun ini yang undang. Nah, untuk informasi dasar ini belum bisa dalam isi sekarang, nanti setelah sesi web meeting ini, karena ketika dalam memilih daring, nanti diminta untuk menyertakan link video conference-nya terkait dengan rekaman durasinya. Jadi untuk yang identitas informasi dasar ini dalam skip dulu, masuk ke yang di sini ya. Apakah terlihat dengan jelas Bapak Ibu atau perlu dalam besar kembali? Sudah bisa saya lihat, Pak. Siap. Oke, juga ya, coba gitu. Jadi di sini dalam bantu untuk membacakan tahapan perencanaan kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan di SMA N1 Gondang itu seperti apa? Dulu sekali berarti ini. Kalau tahap perencanaan ini berarti ketika Bapak Ibu di awal dalam hal merumuskan bersama-sama setelah sesi BIMTEK yang kita lakukan bersama-sama anak sekolah, kemudian menyusun KOS-nya seperti apa? Apakah Bapak Ibu dari dokumennya Kemendikbudristek itu membuat penyesuaian kecil saja, atau yang kedua itu Bapak Ibu mengembangkan KOS berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan, atau yang ketiga, jadi Bapak Ibu mengembangkan berdasarkan contoh dari Kemendikbudristek dengan cara ada modifikasi dari segi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi sekolah, sarana prasarana, kemudian tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan ini melibatkan dari perwakilan mungkin siswa, orang tua atau masyarakat, meskipun ketiga-tiganya ini tidak harus ada semua. Kalau yang keempat, opsinya ini lebih kepada Bapak Ibu mengembangkan sendiri, jadi berdasarkan konteks kedaerahan yang ada di Gondang, mungkin seperti apa siswa-siswanya. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan sendiri terkait dengan kurikulum operasional sekolahnya. Jadi kalau yang keempat ini terlepas dari pedoman yang ada di Kemendikbudristek. Mungkin hanya secara teori diambil, tapi pelaksanaannya menggunakan yang full sendiri, semacam itu. Kira-kira lebih masuk yang mana? Ini jawabannya bebas, Bapak Ibu. Artinya tidak ada jawaban benar salah. Ini hanya mau melihat di sekolah itu seperti apa dalam mengimplementasikan IKM-nya. Kemarin SMA Gondang menggunakan pada poin 3 itu Pak, jadi mengambil yang contoh, kemudian mengembangkannya dengan melihat potensi yang ada di sekolah kami SMA Gondang, kemudian juga ikut meminta masukan dari orang tua dengan perwakilan komite Pak, sehingga kita mencoba mengakomodasi dari beberapa masukan. Antara 3 dan 4 tampaknya ini. Kami lakukan dengan beberapa tahapan Pak dalam penyusunan KSP kemarin itu Pak. Mungkin itu Pak sekilas Pak. Berarti kalau bisa dalam simpulkan ini antara 3 dan 4, nah monggo lebih cocok yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga atau yang keempatnya? Nah saya kembali yang ketiga Pak, karena terus terang ya tahun pertama itu kan kami belum punya bekal apa-apa, maka mau tidak mau kami juga harus mengambil yang sudah ada, yang mengadopsi dengan mencoba memasukkan dari beberapa masukan itu. Siap. Dalam isi yang ketiga, kemudian dari segi perancangan alur tujuan pembelajaran atau ATP-nya, mungkin Bapak masih bisa ingat dalam menyusun ATP-nya kemarin seperti apa? Apakah menggunakan contoh ATP yang disediakan Kemendikbudristek, atau yang kedua dari contohnya itu
ada penyesuaian. Oke, kalau penyesuaian berarti masuk yang kedua. Penyesuaian berarti ya nggak terlalu banyak, nggak major. Oke. Kalau yang ketiga merombak. Merombak artinya masih dengan pedoman yang sama, tapi cukup banyak rombakannya. Kalau yang keempat ini mengembangkan sendiri. Jadi setelah membaca contoh ATP, kemudian menyusun sendiri secara mandiri dengan merujuk pada CP-nya. Koordinator kurikulum di sekolah memimpin proses perancangan, boleh juga dari wakil kurikulum atau dari kepala sekolah ya, yang memimpin itu. Kemudian juga memonitor implementasinya, memimpin proses pengembangan dan evaluasi ATP-nya, sehingga pengembangan ATP-nya itu menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Monggo, masuk yang mana? Ini saya jujur lupa. Tadi itu ditambah dengan Bu Sandi atau Bu Karisma, kan? Dalam misalnya modul ajar kemarin, Pak, itu kami ya tidak semuanya, tapi ada beberapa yang mencoba mendesain ataupun menyusun sendiri, tapi ini ya masih kecil, skala kecil ya, hanya beberapa guru yang kami pantau kemarin, dan sebagian besar ini memodifikasi apa yang sudah ada dari Kemendikbud itu, Pak. Berarti konteks modifikasinya menurut Bapak Ibu masuk opsi 2 atau 3. Kalau 3 itu berarti modifikasinya cukup banyak. Dengan memperhatikan kebutuhan peserta. Poin yang ketiga, Pak. 3 nggih, baik. Nggih. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau ini tidak harus Bapak Ibu merefleksikan pada awal dulu, awal pada saat setelah BIMTEK. Tapi bisa juga kira-kira ini, karena kan kemarin kita bulan Oktober yang ada lokakarya asesmen itu, teknik asesmen. Mungkin setelah itu apakah ada tindak lanjut? Nah, itu bisa digunakan sebagai refleksi untuk yang di sini. Jadi perencanaannya bagaimana dalam menyusun pembelajaran, asesmen formatif maupun sumatifnya? Apakah satu, menggunakan contoh perencanaan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, melakukan penyesuaian terhadap contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada perombakan. Ya, sekali lagi kalau perombakan berarti skalanya lebih besar daripada hanya penyesuaian. Kalau keempat, berarti mengembangkan sendiri. Jadi kalau yang nomor opsi 1 itu ibaratnya contoh yang ada di lokakarya ya itu diambil dipakai gitu. Tapi kalau yang ada penyesuaian dengan skala yang kecil itu masuk yang kedua. Kira-kira masuk yang kedua. Bu Santi atau Bu Karisma bisa membantu, monggo, sebelum kami nanti menambahkan, monggo Bu. Oke, Bu Santi, Bu Karisma. Bapak, itu asesmen pembelajaran ya Pak Sugeng. Kalau yang dilakukan BK sendiri kan untuk asesmen persiapan, Pak. Mungkin Pak Sugeng yang persiapan pembelajaran untuk bagian kelas itu aja. Bu Santi, Pak Sugeng mungkin. Sebentar Pak J. Tadi mau ke belakang. Begini Pak, jadi untuk asesmen kemarin tahapan kami adalah mengawali dengan mengambil yang sudah ada, contoh. Kemudian pada pertengahan semester kemarin kita mencoba IHT, mencermati lebih dekat, kemudian ada aturan baru, maka akhirnya kita mengadakan ya semacam perombakan Pak. Perombakan, oke. Masuk yang ketiga nggih berarti? Nggih. Oke. Nah, ini alhamdulillah berarti perombakan itu didasarkan atas melihat pada yang berjalan kok kayaknya kurang maksimal ngoten nggih. Jadi ya betul. Oke. Kan berarti sudah kita sesuai harapan IKM. Diferensiasi dalam hal penilaian, sehingga kita mencoba mengambil penilaian dan secara holistik ya, menyeluruh dan juga melihat realitas di lapangan pada anak-anak sendiri. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum, selamat datang Pak Toto. Waalaikumsalam Pak.
Baru nyampe, Pak. Nggak apa-apa Pak, ini santai kok. Kita tidak ada LK dan kita lebih kepada ngobrol-ngobrol saja, mencocokkan apa ya namanya, yang di PMO ini dengan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Sehat-sehat Pak? Pak Toto sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah di rumah Pak atau masih di sekolah? Baru nyampe di rumah. Baru sampai ya. Alhamdulillah. Oke. Ini monggo, ini jadi kita sudah belum jauh Bapak, jadi tadi baru masuk ke 4. Tadi mungkin saya sampaikan kembali agenda di Desember selain PMO, nanti ada refleksi kalau dari BPKP memberikan rentang antara tanggal 10 hingga 14, nanti kita bisa diskusikan tanggal mana yang sesuai dengan Bapak Ibu dan durasinya itu 3 JP kalau tidak salah. Oke, monggo kita lanjutkan dulu ya. Mohon izin. Siap. Yang di tahapan penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, perangkat ajar ini bisa juga dari buku seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah Bapak Ibu menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber pegang utama, atau yang kedua ada materi dan buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lain yang tapi sifatnya konteks kelokalan atau kedaerahan. Oke, misalkan mungkin dari sumber apa ya yang bisa anak-anak gali dari dokumen-dokumen kesejarahan ya, mungkin kalau misalkan konteksnya ke arah sana. Jadi ada konteks lokalnya materi tersebut. Kemudian kalau opsi ketiga ini perbedaannya ada di poin keduanya itu gurunya memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar, kemudian yaitu disesuaikan dengan konteks kedaerahannya. Kalau yang keempat ada tambahan, yaitu satuan pendidikan atau sekolah menyelenggarakan sesi pengembangan modul ajar secara khusus, secara kolaboratif. Kolaboratif berarti melibatkan dari antar guru, kemudian bisa juga, meskipun tidak wajib, bisa juga mengundang dari luar sekolah yang dirasa itu bisa menyumbang kontribusi pada materinya. Monggo. Kira-kira bisa masuk ke yang benar, Bapak Ibu. Monggo Pak Toto. Ketiga kelihatannya. Ketiga. Oke, baik. Ini kok Pak, jawabannya nggak ada benar salahnya dan jawaban semuanya benar. Kita hanya mencocokkan dengan yang ada di sekolah. Baik, kemudian terkait dengan perencanaan proyek. Nah, ini kalau perencanaan proyek ini bisa sepanjang waktu, artinya selama proyek tersebut ada yang akan berjalan, misalkan pada bulan depan itu mau ada proyek, sekarang misalkan tahap perencanaan, bisa merefleksikan ke situ juga. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama, apakah Bapak Ibu menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek tanpa penyesuaian atau dengan penyesuaian yang sangat sedikit, atau yang kedua, membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan Kemendikbudristek sesuai dengan ada konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Tapi ini sifatnya nggak terlalu banyak, hanya menyesuaikan dengan konteks kelokalan saja, Sragen misalkan. Kalau ketiga, membuat penyesuaian. Nomor 3, Pak. Ketiga kelihatannya Pak. Oke. Oke. Ini kelihatannya kayak banyak, tapi sebenarnya enggak nih Bapak Ibu. Yang pertanyaan panjang-panjang itu hanya sampai ini. Selebihnya itu pertanyaan singkat-singkat. Jadi jangan khawatir. Kita masuk ke yang kedua terkait dengan implementasi atau pelaksanaannya. Kalau yang sebelumnya perencanaan. Nah, implementasi proyeknya, menurut Bapak Ibu bagaimana sejauh ini?
Yang satu, proyeknya yang diterapkan jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan Kemendikbudristek. Kalau nggak salah minimal 3, 2 atau 3. Kemudian proyeknya masih orientasinya pada artefak, seperti produk makanan, minuman, itu. Gelar karya itu masih berupa artefak, belum menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep. Kalau bisa sedikit mengulang kembali yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala BPGB Pak Darmadi di sesi penyamaan persepsi lokakarya di LORIN itu, contohnya begini, ketika ada yang dari BPGB melakukan sidak di salah satu sekolah di, kalau nggak salah di SD atau di SMP. Nah, jadi di situ pas ada gelar karya yang mana yang perempuan itu akan menampilkan tarian. Jadi dia make upnya cukup tebal lah ya, gitu. Kemudian menjelang waktu sholat ditanya oleh dari BPGB, loh Anda tidak sholat itu? Nanti saja Pak, atau mungkin dia malah justru memilih nggak sholat. Kenapa? Saya khawatir make up untuk tariannya luntur. Nah itu fokusnya berarti baru pada artefaknya. Padahal esensinya apa? Nilai itu kan ada 6 dimensi, salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dengan adanya proyek ini harapannya ya mereka ibadahnya jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ketika fokus pada gelar karya, tapi mereka akhirnya nggak sholat. Nah itu berarti esensi pemahaman konsepnya belum meresap kepada siswa. Atau contohnya salah satu sekolah juga ada yang proyeknya itu kewirausahaan di SMP kalau nggak salah yang ceritakan. Kewirausahaan itu bagus ya, produknya bagus. Dia bisa mengolah dari sampah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual. Ketika ditanya yang bikin siapa? Oh ini yang bikin kakak saya itu. Ini terus yang kamu dapat apa ya? Saya dapat produknya bagus. Akhirnya kan itu berarti nilai kewirausahaannya nggak dapat di anaknya. Karena dia fokusnya pada bikin produknya. Nah harapannya kalau dalam kurikulum Merdeka itu proyeknya tidak ke situ. Malah justru dititik beratkan adalah berarti ya beriman dan bertakwa itu anak-anak dengan proyek ini menjadi semakin terpanggil untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Kalau kewirausahaan berarti anak-anak punya punya jiwa kewirausahaan misalnya. Nah yang ke satu itu belum ke arah sana. Jadi fokusnya pada artefaknya. Kalau yang kedua ini proyek perbedaan dengan yang pertama, proyek itu diawali dengan adanya identifikasi masalah. Artinya masalah apa dari ke-6 dimensi itu yang ada di sekolah yang perlu diperbaiki dengan cara dengan cara proyek B5 itu. Jadi ada identifikasi dulu. Nah, kemudian proyeknya diarahkan pada problem solvingnya sesuai dengan tema. Misalkan problem suara demokrasi pada saat pemilihan OSIS berarti memang benar-benar ditujukan untuk supaya anak itu paham bagaimana berdemokrasi. Nah, kalau ketiga ini hampir sama. Bedanya adalah guru memfasilitasi tahapan identifikasi masalah. Jadi sudah mengarah nomor 2, 3, dan 4 ini sudah mengarah pada problem solving, sudah pada internalisasi nilai-nilai. Lalu yang keempat ini perbedaannya adalah setelah identifikasi masalah kemudian difasilitasi oleh guru, tapi siswa itu juga diberikan ruang untuk memberikan masukan. Nanti pengen membuat proyeknya seperti apa. Meskipun tidak harus selalu diakomodasi semua yang request-nya dari siswa, tapi setidaknya guru membuka ruang bagi siswa untuk memberikan pendapatnya proyek yang ingin dikembangkan. Kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Nomor 4. 4, oke. Berarti sudah melibatkan siswa, Bu Karisma di sini? Iya. Oke. Nah, alhamdulillah, berarti sudah tahun pertama ini sudah luar biasa, sudah masuk yang levelnya paling tinggi, meskipun nggak ada benar salah, tapi di situ biasanya memang ada tingkatan harapan dari kurikulum Merdeka. Kemudian untuk penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan bermakna bahwa setiap pembelajaran itu harus berbeda materi, berbeda model. Tetapi adalah berbeda itu jika siswa itu
memang membutuhkan treatment yang berbeda. Jadi orientasinya adalah pada peserta didiknya, bukan pada medianya atau metodenya. Misalkan tadi saya ngobrol pada sekolah Pak Siswoyo di SMA PGRI Wirosari, masih ada guru di sana yang menjumpai. Ternyata tidak melakukan asesmen diagnostik. Ya minimal dia tidak melihat siswa itu apakah memang butuh diajar dengan video, tapi gurunya memaksakan mengajar dengan video dengan alasan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Padahal pemaknanya tidak seperti itu, nggih. Pemaknanya adalah memang jika misalkan kok siswa ini ketika diajar ceramah kok nggak bisa, kemudian kita tanya, kamu ingin belajar seperti apa gitu. Nah, nanti siswanya akan menjawab, oh saya ingin diajar pakai video gitu ya. Bukan menjawab, misalnya kamu nanya itu, kamu bertanya, bukan seperti itu ya. Jadi kira-kira lebih ke yang mana Bapak Ibu untuk penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di SMA N1 Gondang? Pak Toto, monggo. Pak Toto mungkin. Bentar Pak Sugeng baru gabung ini. Oke. Oke, mungkin ya kayak gini, misalkan ada yang mungkin cocok dibacakan, ada yang cocok dengan membaca sendiri. Gitu. Itu pembelajaran berdiferensiasi contohnya. Sebenarnya kalau Pak Toto adalah tipikal yang lebih nyaman membaca sendiri, katanya Pak ya. Oke. Sama dengan yang pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu kita tahunya ya dengan asesmen diagnostik. Lebih ke yang mana? Yang nomor 3 dan 4 itu yang membedakan yang mana ya? Oke. Jadi peran 3 dan 4 perbedaannya adalah peran gurunya, Bu Karisma. Kalau ketiga, guru itu memang sebagai fasilitator, kemudian dia lebih banyak memberi kesempatan untuk siswa belajar mandiri, bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kalau yang keempat ini lebih lebih ke mandiri lagi. Jadi porsinya siswa itu sangat lebih banyak dibanding yang ketiga. Jadi Nomor 3 kayaknya, Pak. 3. Iya. Oke. Kemudian keterpaduan penilaian atau assessment. Oke, ini mumpung masih ingat, jadi nanti selang-seling nggak apa-apa. Bapak Ibu, apakah bisa mengakses link download e-raport yang dalam bagikan tadi siang, kira-kira? Pak Atau Sugeng itu yang bisa jawab Pak. Oh ya, jadi untuk e-raport kita sudah pakai Pak Roman. Pangapunten. Jadi kemarin kita sudah IHT dan workshop penggunaan e-raport dan segala pernak-perniknya khususnya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 plus wali kelasnya. Dan sudah langsung praktek, mereka bisa rata-rata hampir semuanya bisa memahami, menguasainya, Pak. Bisa mengoperasikannya kemarin. Oke, kemarin ini Pak ya berarti? Kemarin hari Senin, Pak. Oh, Senin. Hari pas itu kan sudah penilaian akhir semester hari pertama. Habis itu siangnya sampai asar itu semua Bapak Guru, punya kelas 10 wali kelas itu terlibat di dalamnya dan sampai pada prakteknya Pak itu Pak kemarin. Dan alhamdulillah bisa semua Pak. Aplikasinya dapat dari mana Pak dulu yang hari Senin ini rapotnya? Itu lewat Dapodik itu Pak. Oh, oke. Dalam kurang tahu yang itu versinya apakah dua versi 1.1 Pak? Yang terbaru. Oh baik. Kalau yang terbaru berarti sama seperti kemarin nggih, yang ada YouTube-nya itu nggih. Nanti jika Bapak Ibu ingin kembali mengakses rekaman videonya ada menggunakan link yang sama. Karena itu sudah tersimpan di di YouTube nggih. Dan misalkan Bapak Ibu ingin mendownload master aplikasi kemudian juga ingin melihat panduannya, itu ada di link yang dalam bagikan yang sma.kemdikbud.go.id. Dalam tampilkan sedikit nggih, nggak apa-apa nggih.
Oke. Jadi ada beberapa komponen dalam apa ya menyebutnya itu, dalam e-raport. Alhamdulillah ternyata di Dapodik sudah ada ini ya. Saya kira ini hanya bisa di-downloadnya dari ini Bapak Ibu, dari sma.kemdikbud.id. Karena kalau yang di sma.kemdikbud.id itu isinya selain ini juga ada petunjuk tutorialnya, seperti penjelasan singkat ini. Oke, nah yang ini pihak-pihak apa saja yang terlibat. Oke. Nah ada 5 komponen. Oke. Operatornya sudah terlibat nggih Pak? Berarti di sini operator. Sudah Pak, operatornya sudah sekaligus sebagai operator Dapodik. Oke. Dan dia memang juga menguasai Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Kemudian ada administrator, guru, wali kelas, dan siswa. Ini masing-masing perannya, ya, Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada yang bertanya, "Halo, saya kok disuruh gini?" Lah, memang dalam amanat dari kurikulum Merdeka memang demikian. Kemudian alurnya seperti ini untuk mempermudah, ya, Bapak Ibu sebenarnya. Dari administrator itu jadi nanti menginstal e-raport, kemudian daftarkan di web service, kemudian ambil datanya dari Dapodik. Nah, di sini setelah ini beres, baru mendelegasikan ke guru mapelnya, supaya guru mapelnya nanti bisa input TP, kemudian nilai akhir, kemudian capaian dan catatan proyek B5. Gitu. Nah, ini memang mungkin Bapak Ibu akan mau nyadari bahwa yang diinput ke sini itu berbeda dengan yang K13. Gitu. Kalau K13 itu kan sudah ada ya TP-nya, kemudian capaiannya. Kalau kurikulum Merdeka memang kita harus input ulang karena apa? Masing-masing sekolah tentunya punya TP dan CP yang berbeda. Seperti itu. Makanya harus diinput ulang. Tapi insya Allah input itu hanya untuk sekali. Nah, kecuali nanti memang ada perubahan dari Bapak Ibu nggih. Untuk dipakai selama bertahun-tahun ke depan. Ya setidaknya sampai 2024 nggih. Siapa tahu nanti setelah 2024 kurikulumnya tetap jalan, e-rapotnya tetap dipakai, ya alhamdulillah Bapak Ibu tidak perlu mengulang lagi dari awal. Nah nanti setelah dari guru mapel baru ke wali kelasnya nih Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah berarti ternyata sekolah geraknya sudah jauh lebih cepat daripada dugaan saya. Ternyata sudah ada IHT, kemudian sampai apa namanya hari Senin gitu. Apakah memang sebelumnya sudah ada himbauan untuk ini IHT ngoten nggih? Malah. Sebelumnya kami sudah semacam lokakarya di tingkat kabupaten. Jadi kami sudah sedikit punya bekal tentang e-raport, kemudian diperkuat dari apa MKKS itu baru kita melangkah Pak kemarin. IHT, alhamdulillah. Dengan workshop itu atau IHT. Ceritanya begitu Pak. Berarti filenya sudah dapat nggih, kayak pedoman penginstalan, pedoman pengoperasian sudah dapat nggih Pak? Nggih. Oh sih, alhamdulillah. Oke, ternyata sudah selangkah lebih di depan. Nah, sekarang kita kembali ke sini Pak, yang keterpaduan penilaiannya. Jadi kita bisa membahas ke e-raport juga ini. Kira-kira masuk yang mana? Mungkin Bapak Ibu lebih nyaman dengan membaca. Biasanya perbedaannya itu hanya di poin 1, 2. Monggo Pak Toto bisa disambung dulu Pak Toto. Saya sedikit ada agenda. Siap, oke. Karisma mungkin Pak Toto, Bu Sasanti, silakan. Pada saat asesmennya, coba dalam bantu interpretasikan, Jadi kalau opsi 1 itu asesmen pada awal pembelajaran, namun asesmen diagnostik ya awal itu atau asesmen for learning-nya tidak digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi hanya sekedar asesmen aja kayak formalitas. Gimana Pak Toto? Enggak, yang nomor 1 tidak kelihatannya. Tidak, Oke. Kalau yang kedua,
guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk identifikasi peserta didik ini membutuhkan perhatian lebihnya pada aspek mana. Gitu. Jadi ketika merancang asesmen, guru sudah mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan TP-nya. Oke. Kalau yang ketiga ini guru melakukan asesmen formatif sama seperti yang opsi 2, cuma bedanya di sini guru juga ingin mendapatkan umpan balik dari siswa terkait dengan asesmennya itu. Oke. Jadi untuk menentukan tindak lanjutnya. Sementara yang keempat ada tambahannya. Sekolah kemudian mengembangkan kebijakan. Kebijakan itu artinya sudah tertulis yang ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah terkait dengan bagaimana prosedur dalam menyusun asesmen, kemudian bagaimana melakukan asesmen minimal. Contohnya saja contoh nggak harus sama persis. Misalkan adalah kepala sekolah dalam kebijakannya itu menginformasikan bahwa Bapak Ibu guru silahkan menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dengan catatan silahkan nanti menyetorkan asesmennya minimal berapa asesmen dan itu dibentuk dalam bentuk bisa surat edaran atau mungkin bisa dalam bentuk peraturan sekolah. Apakah sudah seperti itu? Nomor 3 kayaknya Pak. Nomor 3 Berarti juga untuk mendapatkan umpan balik dari siswa Iya. Iya. Oke, kemudian pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik di sini. Nah, kira-kira seperti apa sesuai tahapannya? Berdasarkan asesmen formatif di awalnya, asesmen diagnostik, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan CP mayoritas. Jadi yang minoritas CP-nya itu belum tercapai itu ya ikut dengan yang mayoritas misalnya gitu. Kalau yang opsi 2 ini berdasarkan asesmen formatif di awal. Oke, jadi guru mengajar seluruh siswa di kelasnya, kemudian fase capaian mayoritas di kelas itu diberikan perhatian khusus untuk yang minoritas yang masih belum istilahnya masih belum tercapai. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Ya, kita belum membedakan Pak, belum bentuk kelompok. Baru pendampingan khusus bagi yang kurang. Oh, sudah melakukan pendampingan khusus bagi yang kurang. Nah, mungkin kalau BK kalau BK udah Pak. Oh, oke. Jadi kalau BK itu bedanya ini Bu. Jadi ada sekolah menyelenggarakan mungkin jam khusus untuk drill atau mungkin kelompok yang masih kurang-kurang itu diberi perlakuan khusus mungkin dikelompokkan dengan yang masih capaiannya belum tercapai kemudian diberikan sesi khusus. Apakah sudah sampai tahap itu? Belum Belum kalau sesi khusus Pak. Belum. Ya. Tapi metodenya saja yang disampaikan berbeda gitu. Oh, metodenya. Iya. Oh, tapi ini dari guru ya, bukan dari sekolah ya yang mengatur itu. Guru mapel masing-masing. Guru mapel masing-masing. Oke. Nah, ini kemudian kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajarannya gitu. Jadi apakah kalau yang pertama guru berkolaborasi untuk keperluan pembelajaran intrakurikuler, namun sudah kolaborasi untuk keperluan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau B5. Kalau 2 sudah melaksanakan kolaborasi dalam perencanaannya di awal atau akhir. Misalnya ada diskusi tentang kemajuan belajar peserta didik yang tadi dalam bahas sebelumnya yang terkait dengan komunitas praktisi itu. Nah, itu digunakan misalkan. Kalau yang ketiga di sini guru kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam pembelajaran sepanjang semester. Jadi tidak hanya awal dan akhir, tapi juga sepanjang semester. Misalkan melalui diskusi itu tidak harus yang formal, istilahnya diskusi yang dirancang oleh sekolah itu misalkan setiap berapa kali dalam 1 bulan ada sesi diskusi bersama. Sejauh ini pembelajaran di IKM seperti apa? Kalau itu yang opsi 3. Kalau yang keempat, bedanya sekolah sudah membuat mekanisme atau kebijakan atau yaitu tadi peraturan yang dilegalkan ya, istilahnya ya ada stempel, ada tanda tangan. Bukan ya. Yang ketiga ya, betul ya. 3. Kalau kemarin kita sudah menyelenggarakan refleksi. Refleksi. Itu kan yang menyelenggarakan sekolah. Oke.
Tapi insidental ya sifatnya itu. Belum dibuat sebuah aturan misalkan untuk tahun depan di akhir semester nanti akan dilaksanakan refleksi pembelajaran, belum ya itu? Belum aturan. Aturannya ya. Aturannya belum, cuman sudah terjadi. Sudah dilaksanakan. Oke. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa harus ada bentuk aturan ya. Ini saya ambil contoh dari salah satu sekolah, tapi saya nggak nyebut sekolahnya karena ini yang di-share yang kurang baik ya istilahnya gitu. Jadi guru-guru senior di sekolah yang saya maksud ini tidak terlalu kooperatif ketika diminta untuk IKM dan apalagi mendampingi anak untuk proyek B5. Jadi mereka hanya sebatas mendampingi, tapi padahal kan dalam proyek B5 juga ada asesmennya ya, ada penilaiannya gitu. Nah, jadi ketika diingatkan oleh koordinator proyek, mereka menganggap bahwa itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah di koordinator. Sehingga saya memberikan masukan seperti ini, misalkan monggo mungkin lebih baik jika sekolah itu memiliki dokumen yang memberikan legalitas atau guideline bahwa tugas dari tim pendamping proyek, kalau di Gondang namanya fasilitator, guru fasilitator, itu tidak hanya mendampingi, tetapi dia juga melakukan penilaian. Penilaian itu juga tidak harus berupa rubrik, bisa saja penilaian jika diperlukan mungkin berupa kualitatif tertulis catatan, contohnya misalkan untuk proyek yang membuat gaya hidup berkelanjutan, misalkan seperti itu. Anak-anak ternyata bagus proyeknya, tetapi ternyata dia pada saat membuang sampah itu sembarangan. Berarti kan ada nilai yang belum masuk di situ. Nah itu kan bisa dimasukkan dalam catatan. Nah itu bisa dijadikan sebagai asesmen asesmen non skor. Nah nanti silakan dari fasilitatornya itu yang akan mengkonversi itu menjadi skor berapa, mungkin pengurang atau penambah. Nah, manfaat kebijakan sebenarnya di situ. Ketika ada beberapa guru yang mungkin tidak kooperatif, nah, dengan adanya kebijakan yang legal itu, insya Allah itu akan lebih memfrekuensikan biar satu frekuensi lah gitu istilahnya menyamakan persepsi ya Pak ya. Betul Pak. Ini langsung dikoreksi Pak Toto bahasa Indonesia gitu. Oke, kira-kira masuk yang mana ini Bapak Ibu? Kolaborasi. Oh ini dengan orang tua 3 nggih, baik. Sebentar Pak, itu baru gimana Pak? Bentar, Pak. Ya, Belum. Ya nomor 6 tadi. Sebentar 6, yang nomor 6 belum, saya kira yang tadi Pak. Oh, oke. Belum 6 itu ini kolaborasi dengan orang tuanya. Kecil masalahnya Pak. Oh iya, sedap. Saya besarkan lagi, besarkan dulu. Oke, jadi ini kolaborasi orang tua dalam pembelajaran. Istilahnya ada nggak kira-kira orang tua yang atau sekolah dulu ya, sekolah mewadahi kemungkinan supaya orang tua itu memberikan masukan terkait dengan pembelajaran di sekolah. Itu misalkan ya sekolah orang tua menganggap bahwa Bu Suparni, saya approve dulu, misalkan orang tua menganggap bahwa anaknya masih lemah dalam hal matematika, nah sehingga orang tua memberikan masukan kepada sekolah, tolong untuk anak saya ini untuk mapel matematika ini materi tertentu itu bisa lebih didrill atau diselenggarakan sesi khusus. Itu berarti sekolah sudah membuka ruang bagi orang tua siswa untuk saling memberikan masukan gimana proses pembelajaran yang bagus yang di sekolah. Selamat datang Bu Suparni. Assalamualaikum Bu Suparni. Waalaikumsalam, Pak Rohmat, pangapunten terlambat baru sampai santai rumah. Bu. Tidak apa-apa Bu, ini kita santai kok. Santai Bu, santai. Maaf Pak terlambat. Lanjut Pak, monggo. Siap, monggo. Dalam share dulu screenshotnya, mumpung banyak ini. Kira-kira masuk yang mana kalau ini? Bedanya kalau 4 itu juga ada kebijakan. Kebijakan itu ya berarti ini, Bapak Ibu, kalau terkait dengan orang tua, sekolah 3 mungkin kelihatannya Bu Karisma. 3 nggih. Baik. Kalau keempat ya contohnya sekolah memberikan ini rambu-rambu bahwa orang tua boleh
atau mungkin untuk memberikan apa ya namanya masukan ke sekolah melalui wali kelas, melalui WA pada jam sekian. Kemudian itu dibentuk dalam sebuah kebijakan, nah itu sudah memenuhi yang dimaksud. Jadi membangun mekanisme atau sistem istilahnya. Ya mungkin Mekanismenya sudah berjalan, tapi tidak ada legalitas yang di ya. Oh ya, tinggal dilegalkan saja ya. Betul. Oke, kemudian kolaborasi dengan masyarakat, komunitas atau industri. Oke. Jadi di sini lebih ke yang mana, Bapak Ibu? Sekolah sudah merancang pelibatan masyarakat, komunitas, industri dalam proses belajar intrakurikuler maupun penguatan proyek B5, namun belum terlaksana. Kemudian kalau opsi 2, satu pendidikan melibatkan masyarakat hanya untuk mendukung kegiatan yang tidak berkelanjutan. Artinya kegiatan itu hanya ya sekali aja, gitu, sekali 2 kali, insidental. Gitu. Kalau opsi 3 ini mendukung pembelajaran intra dan proyek untuk kegiatan yang lebih jangka panjang, gitu, istilahnya. Yang keempat ini hampir sama dengan 3. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Berarti ya lebih kan, ke Pak Toto? insidental. Bentar, itu kelihatannya apa Sebentar, katanya gitu ya Pak Toto ya. Jangan tergesa-gesa Bu Karisma. Monggo. Enggak, ya bedanya nomor 4 apa Pak? Kalau apa ya perlu legalitas juga ya nomor 4 itu. Kalau legalitas di sini dalam bentuk MOU Pak, biasanya mungkin ada dokumen kerjasama antara sekolah dengan mitra yang terlibat. Kalau MOU beberapa sudah, cuma mungkin arahnya belum ke proyek gitu. Bukan ke profil pelajar proyek P5 itu belum. Oke. Berarti kerjasamanya lebih kepada apa ini untuk keterlibatan mitranya, Bapak Ibu? Ya kegiatan-kegiatan di luar P5 deh Pak. Tapi nanti tetap arahnya ke P5, misalkan ke bank sampah itu tetap kan Pak, pastinya ada lah. Oke, artinya sebenarnya boleh kerjasama ini dihitung sebelum adanya P5. Tetapi ternyata saat P5 orangnya itu dilibatkan, orangnya yang dari mitra itu misalkan. Bisa. Itu juga bisa dihitung sebagai apa ya namanya? Keterlibatan mitra ya komunitas, masyarakat atau industri untuk mendukung proyek. Nah, mungkin rencananya kan tetap kita libatkan Pak. Hanya saja proyek ada di semester ini mungkin kita belum sampai ke tema yang itu. Oke. Ya, boleh. Yang mana kira-kira? Artinya itu masih menjadi ya, Pak Roman, kami bisa menambahi. Jadi MOU itu kan masih dalam tahap draft yang kedepannya mau kita semacam kita patenkan, kita bakukan dengan harapan menjadi salah satu bagian dari komitmen mitra dalam pelaksanaan P5 sendiri Pak. Ya karena kita baru tahun pertama, semester pertama kan masih tentang ya masih geraya-geraya Pak, sehingga ya masih seadanya Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini kalau yang ketiga itu sebenarnya tidak harus MOU, yang ada MOU itu yang keempat. Tapi yang ketiga itu istilahnya jika lebih dari setahun ya, jangka panjang, misalkan sekarang terlibat, ya tahun depan mungkin ada terlibat lagi dari mitranya itu. Gitu. Apa seperti itu? Kalau MOU sementara ini masih ada Pak, masih ada, cuma temanya mungkin belum mengarah ke situ gitu loh. Nah kemarin temanya kan berkelanjutan semester 2 nanti Pak. Oke. Mana itu sudah ada MOU-nya sebenarnya. Dalam manut ini. 2, 3. Kalau yang sudah berjalan nomor 2, tapi kalau yang belum berjalan menurut saya nomor 4. Oke ya. Nomor 2 dulu mungkin nggak apa-apa. Nanti siapa tahu pada PMO yang berikutnya siapa tahu ada perubahan. Meskipun tidak harus ada perubahan. Kalau nomor 2 itu kan tidak berkaitan dengan pembelajaran Pak. Padahal yang kita lakukan itu kan ada kaitannya. Oh ini ada kaitannya ya? Nomor 3 mungkin lebih pas. Cuma mungkin belum dilakukan kerjasama dengan pihak yang kita lakukan MOU tadi itu. Gitu loh. Untuk yang semester ini. Gitu. MOU-nya sudah ada, cuma mungkin temanya belum mengarah ke MOU yang pihak yang bersangkutan itu. Ya bisa Pak, ini ketiga. Karena penekanannya pada
pembelajaran dan yang sudah dilaksanakan itu kan. harapannya ke depannya akan mengarah kepada proyek ya. Iya. Nah, kemarin yang Suara Demokrasi mengundang KPUD itu berarti bukan kan itu ya MOU-nya? Bukan. Oh bukan, oke. Bukan. Ini dengan siapa? Mungkin kalau boleh tahu MOU-nya? Ya DLH, ke bank sampah, itu kan tetap gaya hidup berlanjut kan, karena kita setelah Adiwiyata kan tetap masih punya MOU-nya itu gitu. Oh baik. Oh itu bisa Pak, berarti benar ya. Terus ini nomor 3. Karena memang kurikulum operasional sekolahnya kan cenderung ke Adiwiyata, lingkungan hidup. Bisa Pak. Oke Pak. Berarti nomor 8. Refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Nah ini agak panjang ini. Kira-kira masuk yang mana? Oke. Yang pertama, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran cenderung satu arah. Misalnya dari pimpinan, dari kepala sekolah ke Bapak Ibu guru, tapi dan belum berbasis data. Jadi lebih ke keputusan pribadi, belum berbasis data. Kalau yang kedua, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan dengan bagian guru ya. Kemudian refleksi dan evaluasi tersebut juga tapi belum berbasis data. Artinya data ya kebijakannya itu refleksi evaluasi itu semata-mata mungkin dasarnya kalau nggak berbasis data ini saya agak bingung juga sebenarnya ambil contoh. Ya persepsi ya berarti gitu. Melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman pribadi atau pandangan. Oh ya, persepsi. Pandangan rekan subjektif gitu. Kalau yang ini yang ketiga ini sudah berbasis data. Jadi melihat juga dari hasil belajar siswa ya, kalau pembelajaran, kalau proyek ya berarti melihat pelaksanaan proyek. Tapi saya lihat tadi dari ceritanya Pak Sugeng di awal kayaknya sudah mengarah pada berbasis data karena sudah melakukan di tengah semester itu dilakukan refleksi ya Pak ya tadi benar ya? Yang diceritakan Pak Sugeng tadi itu. Nah itu menurut saya itu opsi 3 atau 4. Tapi monggo Bapak Ibu mungkin jika punya pendapat lain. Yang keempat ada kebijakan loh Pak. Oh iya yang ini. Ya, rata-rata memang tahun pertama itu tidak langsung ada kebijakannya kan. Kebijakan itu biasanya mengikuti dari temuan-temuan dulu ya biasanya gitu. Temuannya kan saat ini sedang berproses, ada temuan-temuan gitu. Ya memang wajar hal semacam itu Bapak Ibu. Ya mungkin dulu ya berarti. Mungkin pasti sudah ada kebijakannya. Ya siapa tahu ya Pak ya. Ternyata dan misalkan kebijakan refleksi dan evaluasi itu gini dituangkan dalam dokumen satu peraturan sekolah istilahnya kepada guru-guru disampaikan bahwa nanti di akhir ya atau mungkin tiap berapa kali dalam satu semester itu akan diselenggarakan refleksi minimal 1 atau 2 kali dalam satu semester dan itu tidak hanya berupa himbauan lewat WA atau undangan insidental tetapi mungkin dalam bentuk ya dokumen gitu. Dan tapi kalau dokumen itu biasanya kan nggak ditulis waktunya kapan. Waktunya itu kan ditentukan nanti ketika di lapangan melihat kapan ya perlu ada refleksi lagi. Tapi setidaknya sudah ada dokumen yang mengatur bahwa refleksi ini juga bagian yang sifatnya nanti akan dilaksanakan. Ya, Oke, seperti itu. 3. Tadi ini siswa tadi juga terlibat dalam proyek kalau nggak salah. Yang memberikan ide-ide. Oke. Sudah. Aduh, suruh login lagi. Bentar Bapak Ibu. Tapi tadi masih ingat kok ya. Ini kadang itu sistemnya kalau lama nggak saya simpen IG itu. Tapi masih terlihat ini? Masih Pak. Masih.
Oke. Desember, oke. Nanti sampai di ini ya pelaksanaan ya. Ini tadi 3 ya kayaknya. Implementasi proyeknya. Betul. Iya. Penerapan pembelajaran pusat pada peserta didik itu dan didik ini 3 juga. 3. Okay. Ini juga 3 nggih. Hanya kurang kebijakan aja kan kalau nggak salah. Kebijakan yang nggak ada. Okay. Kemudian ini juga 3. Oke. Oke. Ini pertanyaan panjangnya tinggal 1. Tinggal 1 yang ini. Ini terkait dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini kebetulan Pak Singgihnya tidak hadir di sini, jadi Bapak Ibu mungkin nggak terlalu pekewoh, gitu ya. Kan kadang ada pekewoh ya Pak ya, gitu ya. Biasanya Pak Singgih tapi menyerahkan biasanya, monggo Pak Sugeng biasanya gitu, Bu Starni gitu, biasanya ini yang bisa menilai Bapak Ibu gitu, monggo. Kalau ini bagaimana dari kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Nah ini kalau yang pertama hanya masuk di pemahaman, istilahnya belum implementasi. Kalau yang kedua mengajak, jadi secara persuasif mengajak guru untuk mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiga bukan hanya mengajak, tapi dia kepala sekolah juga melibatkan seluruh warga. Seluruh warga artinya bukan hanya guru, tapi juga mungkin satpam ya, satpam, ibu kantin atau tukang kebun seperti itu. Ini kalau nggak salah satu contoh di mana ya, Wirosari kalau nggak salah itu kepala sekolah itu juga meseni kepada ibu kantin karena kebetulan di sekolahnya itu anak-anaknya agak ada yang bandel gitu ya. Istilahnya ketika belajar dia izin ke belakang nggak balik-balik ternyata ke kantinnya. Kepala sekolahnya itu juga meseni ke ibu kantin karena dia bagian dari warga sekolah. Kalau mereka datang ke kantin di jam pelajaran jangan dilayani gitu. Nah itu bagian dari sini, dari membangun komunikasi jadi dengan warga sekolah. Kalau yang ketiga, kalau yang keempat memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Lalu 5 ada kebijakannya karena sistem. Contohnya misalkan yang masih hangat kita bahas. 4. 4 Pak. Oke, baik. Biasanya di kebijakan ini. Oke. Contohnya ini yang tema yang barusan bulan kemarin kita bahas yang sekolah bebas bullying ya, sekolah anti bullying itu kalau melibatkan warga sekolah berarti ketika satpamnya atau ibu kantinnya menjumpai anak-anak ada yang melakukan kekerasan pada temannya secara fisik, mereka juga boleh melerai gitu. Istilahnya kalau dengan adanya kebijakan misalkan itu juga disampaikan kepada ibu kantin, tentunya mereka nggak akan merasa begini. Kadang mereka nggak melerai itu karena khawatir gitu. Istilahnya saya bukan gurunya atau bukan
bukan yang ditugasi, jadi saya kalau melerai nanti khawatirnya malah kena tegur. Tapi dengan adanya kebijakan dan mereka tahu, artinya ketika menjumpai semacam itu di sekolah, mereka bisa langsung menegur semacam itu. Jadi ikut membangun semacam itu. Oke, keempat nggih Pak, nggak 5 ini. Karena belum ada hitam di atas putihnya, Pak. Oh siap, oke. Oke, karena memang hitam di atas putih itu bagian dari sistem guys sebenarnya. Jadi bagian dari sistem. Baik, oke. Kalau ini yang memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, guys, istilahnya. Jadi di sini kepala sekolah kalau yang pertama memimpin pertemuan refleksi yang melibatkan guru, namun belum secara berkala, guys. Kalau yang kedua memimpin pertemuan refleksi secara berkala melibatkan semua guru untuk perbaikan kualitas proses belajar. Guys. Jadi tujuannya ini lebih detail dibandingkan yang pertama. Kalau yang ketiga, memimpin pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data. Jadi memimpin refleksinya ini ya benar secara berkala, tapi setiap kali itu ada data mungkin ya yang dibahas. Ya misalkan nggak harus pembelajaran ya, tapi fasilitas belajar juga bisa. Misalkan pada saat pertemuan bahas ada fasilitas wifi yang tidak bisa diakses oleh guru, sehingga ketika guru mau menyusun bahan ajar nggak bisa dengan wifi, akhirnya tethering, itu juga bisa. Kemudian kalau keempat ini secara berkala melibatkan semua guru berdasarkan data dan menghasilkan inisiatif kolaborasi untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Yang kelima, mengembangkan mekanisme, berarti ya ada aturan lagi ya kalau kelima. Tapi ya mekanisme. Oke. Monggo yang mana? Empat. Oke. 4 lagi. Kemudian kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Oke. Karena ini konteksnya lingkungan belajar, jadi tidak hanya pada guru, tetapi juga fasilitas. Oke. Kalau ini tahapnya memahami, penting untuk pengembangan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan merdeka belajar. Kalau yang kedua, kepala sekolah ngajak guru untuk mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan merdeka belajar. Jadi ada ajakan. Okay. Kalau yang ketiga, sudah melibatkan untuk berpartisipasi untuk lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi aktivitas guru, murid, sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Kalau keempat, memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan 4G. Ya toh Pak. Kalau 5 sama, sistem. Mengembangkan sistem. Oke. Baik, kemudian kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping. Nah, ini pendamping sumber belajar, artinya ketika di sini kepala sekolah itu menyampaikan kepada orang tua bahwa mereka bisa berperan pada belajarnya anak dengan cara mungkin dia membackup kekurangan belajarnya anak-anak di sekolah itu dengan belajar di rumah. Itu disampaikan oleh kepala sekolah, misalkan itu bisa melalui forum atau melalui grup WhatsApp yang dimiliki sekolah, atau bisa juga pada saat pemberian rapor atau laporan hasil belajar, menyampaikan semacam itu. Nah, kalau yang kelima ada mekanisme, semacam itu. Jadi mekanisme itu tidak harus dalam bentuk kebijakan ya, tapi bisa juga kayak alur ya. Alur itu apa ya? Bagan, kayak semacam bagan, tapi tetap di situ ada legalitasnya. Jadi misalkan kepala sekolah atau tempat. Baik, oke. Nah, di sini kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Okay. Nah, di sini sudah sejauh mana terlibatnya? Kalau saya langsung baca yang ketiga, 4, 5, mungkin, karena saya yakin berada di antara itu. Kalau yang ketiga, ini kepala sekolah sudah aktif jejaring. Ya, kan yang sering diikuti kayak forum komunikasi kepala sekolah, atau mungkin ada jejaring yang lain, macam itu juga bisa. Kemudian juga kalau yang keempat ini, selain di situ, kalau membuat karya ini tidak harus bisa
ganti dengan ini, berbagi praktik baik pembelajaran ke sekolah lain ya istilahnya gitu, atau berbagi praktiknya kepada guru-guru di lingkungan sekolah. Jadi berbagi istilahnya menularkan. Kalau kelima ini tidak karena peraturan ya, kelima ini. Kalau ini ke sekolah lain. Jadi istilahnya lingkupnya sudah ke organisasi profesinya. Kalau ini belum ke organisasi profesi berbagi praktiknya, tetapi kalau yang kelima ini berbaginya sudah pada organisasi profesi. Kira-kira dari Bapak Kepala Sekolah dari 4G, baik. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Saya yakin ini juga tinggal antara 3, 4, 5 saja. Nah, di sini kalau yang 3, ini sudah dalam hal menunjukkan dan mengembangkan perilaku kerja. Kalau keempat ini, selain dari mengelola yang pribadi, dia juga membuat antisipasi pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan di tingkat sekolah. Ya, misalkan menghimbau Bapak Ibu guru untuk tidak like dislike itu apa ya istilahnya? Kalau di kampus itu ada namanya politik kampus ya, gitu. Kalau di sekolah mungkin menghindari konflik kepentingan ya, intinya seperti semacam itu. Kalau yang kelima ini selain dari buat antisipasi ini juga dia sudah menularkan kepada sekolah lain, misalkan di sekolah lain itu ada yang mengalami permasalahan internal antara guru dengan guru atau guru kepala sekolah atau intinya internal gitu. Kemudian kepala sekolah di SMN 1 Ngundang ini diminta untuk memberikan masukan atau intinya dia memberikan masukan bagaimana sih seharusnya mengelola manajemen kepegawaian lingkungan sekolah supaya bebas dari konflik kepentingan dan tidak terjadi pelanggaran kode etik guru, misalkan gitu. Monggo, yang mana ini? Kalau sudah pernah menularkan ke lain ya, jadi masih opsi 5. Tapi kalau belum, berarti opsi 4G. Oke, kemudian kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini yang kemarin kita bahas itu ternyata lebih sederhana dibandingkan dengan bayangan sebelumnya. Pada saat BIMTEK itu pun saya juga bayangkan komunitas praktisi ini harus seperti apa-apa. Ternyata enggak. Komunitas praktisi ini sebenarnya ya komunitas santai gitu, santai, tapi tujuannya memang untuk mendiskusikan bagaimana implementasi IKM, baik dari segi pembelajarannya kah, atau dari segi asesmennya, atau dari segi proyeknya gitu. Nah, kira-kira masuk yang mana? Kalau sekolah sudah menjalankan 3, baik. Jadi yang menjadi garis besar kalau saya ingat dulu dalam kurikulum Merdeka pada saat BIMTEK itu kami disampaikan sebenarnya ada 3. Pembelajaran berdiferensiasi, kedua itu proyek P5, ketiga itu adalah komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi ini adalah hal yang tujuannya yaitu untuk nomor 1 dan 2 jika ada masalah, Bapak, ada masalah atau butuh perbaikan bisa didiskusikan dalam komunitas praktisi. Masalah apakah harus di SK-kan? Nah itu monggo, karena harapannya dalam kurikulum Merdeka ini bisa menjadi pembudayaan baik. Misalkan nanti kurikulum Merdeka sudah nggak ada atau menjadi versi 2. Tapi karena sudah terbiasa untuk memecahkan masalah secara bersama dalam forum komunitas praktisi, meskipun nanti namanya udah nggak komunitas praktisi, pembudayaan itu tetap ada. Saya tetap kalau ada masalah ya diselesaikan terkait dengan pembelajaran, diselesaikan bersama-sama, tidak berdasarkan asumsi pribadi semacam itu. Jadi memang sebenarnya komunitas praktis ini adalah salah satu penciri dari kurikulum Merdeka.
Bismillah, semoga tidak lockout. Oke. Nah, ini yang tinggal pertanyaan singkat-singkat saja, nggih, Bapak Ibu. Ini oke. Nah, ini terkait dengan sumber daya. Jumlah PTK apakah tidak mencukupi? Mencukupi, nggih? SDM-nya mencukupi. Kalau mau mencukupi di sini saya jawab tidak, nggih, karena ini kan pernyataan negatif. Berarti negatif, positif, nggih. Berarti mencukupi, nggih. Kalau ini kompetensi atau kapasitas rendah, saya rasa tidak, nggih. Saya sudah bertemu langsung bagaimana Bapak Ibu sangat berkomitmen semacam itu, tidak dilakukan lagi. Nggih. Komitmen kepala sekolah rendah saya rasa juga tidak, nggih. Tidak juga berhalangan karena kondisi kesehatan, nggih. Tidak. Semua sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari segi anggaran belum tersedia tidak, nggih? Sudah turun, nggih, Bos Kinerja? Sudah. Kalau anggaran kurang, nah ini kemarin disampaikan kalau dijawab kurang nanti bantuannya dari BPKP itu bukan ditambahi, Pak, sebenarnya, tapi dalam bentuk apa? Butuhnya apa? Nanti akan didiskusikan BPKP kira-kira bisa dibantu, tapi bukan dalam bentuk anggaran kayaknya sih, karena kayaknya udah diturunkan gitu loh, Pak. Saya tangkap kemarin itu. Kurang buatan kira-kira. Bu Santi yang bisa jawab, Pak. Oh iya, ini Bu Santi kan ya. Monggo Bu Santi. Kalau untuk IKM ya sebenarnya kurang, Pak, karena untuk kegiatan anak-anak itu tentu saja kan peralatan yang dibutuhkan anak-anak itu kan masih banyak. Contohnya kemarin waktu kita praktek batik itu tidak bisa perorangan karena keterbatasan dana, sehingga kita membuatnya itu satu kelompok hanya satu karya saja gitu. Oke. Monggo, apakah ini perlu saya isi mungkin terkait dengan proyek B5 ke depan pun ya, misalkan ke depan masih ada proyek apa yang sekiranya membutuhkan bantuan spesifik pada alatnya, ngoten mungkin. Nggih. Bagaimana Bu Santi? Iya Pak. Kalau bisa itu kita dapat. Kalau misalnya tidak bisa dalam bentuk anggaran yang berwujud uang, ya paling tidak kita ada subsidi yang berbentuk barang, Pak. Oke, spesifik Bu, mungkin apa Bu jenis barangnya? Hambatannya untuk proyek ya, proyek apa ini Bu namanya? Proyek kearifan lokal itu mungkin pakaian anak-anak yang digunakan untuk aksesoris untuk nari itu bisa ya Pak ya? Oh itu, oke. Sebenarnya saya agak ragu Bu, ngapunten sebelumnya. Nanti apakah akan di ACC karena pernah ada yang bertanya kayaknya terkait dengan proyek ya sama kurang lebih dengan pakaian. Kalau nggak salah jawabannya itu begini, nanti anak itu diminta untuk berkreasi dari apa ya, mungkin alat-alat sederhana itu. Saya jadi berarti gimana ya arahnya ini, saya mikir itu. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa Bapak Ibu. Bagaimana, monggo. Nanti mungkin akan ditanya relevansi kebutuhannya ini dengan nilai-nilainya gitu. Apakah misalkan ketika alatnya ini tidak terpenuhi semua, itu akan berpengaruh ke nilai-nilai dimensinya ngoten atau tidak. Kalau tidak, kayaknya dari interpretasi saya agak kecil kemungkinan itu akan di follow up dari BPKP. Jadi nggak apa-apa Pak. Yang penting kita. Oke. Mungkin Pak Toto yang untuk gaya hidup berkelanjutan itu mungkin ada bahan-bahan yang perlu kita usulkan. Kalau kemarin kelihatan sudah masuk semua, Bu. Oke. Jadi ini menjadi tidak ada kendala. Tapi kalau udah tutup buku sih, jujur ya Bu, kayaknya kecil kemungkinan kalau kelihatannya Desember. Iya. Ya kalau untuk mengajukan saja nggak masalah sih, siapa tahu. Tapi kecil sih kemungkinan, karena udah Desember gitu biasanya. Karena kalau kementerian biasanya November itu mereka udah mulai rekap-rekap. Ya udah Pak, anggaran kurang tidak Pak? Tidak aja dulu nggih. Tidak aja Pak. Oke. Amannya dulu aja nggih. Nanti mungkin karena kita di 2023. Iya. Nah, saya kemarin juga sebenarnya sedikit mancing bertanya ke koordinator fasilitator.
Jadi ada Pak Heri, koordinator fasilitator itu, Pak nanti untuk lokakarya luring lagi kira-kira bulan apa? Apakah di 2003 itu ada di Januari atau enggak? Nah, kayaknya kalau untuk Januari itu agak kecil kemungkinan, karena kan sebagaimana diketahui BPGP itu biasanya menunggu anggarannya turun dulu. Ya, turun. Ketika sudah turun, mereka bisa memfasilitasi untuk lokakarya luring gitu. Jadi ya mudah-mudahan karena kita melihat efektivitas dari luring, mudah-mudahan nanti segera cair sehingga mungkin kalau Januari belum bisa, mungkin Februari atau Maret itu lokakaryanya bisa luring kembali gitu. Kalau saya menangkap itu kayaknya daring itu Januari itu kayak belum bisa luring, intinya kayaknya gitu dari yang disampaikan. Jadi alurnya kan dari kementerian itu akan turun ke BPGP, dari BPGP nanti akan disampaikan ke Pokja Sekolah Penggerak gitu. Kalau di Jawa Tengah itu Pokjanya, ketua Pokjanya ada Rudian. Oke, dalam melanjutkan dulu ya, tinggal beberapa saja kok ini Bapak Ibu. Dari segi teknologi, nah aplikasi ini Bapak Ibu kan sudah berkesempatan menjajal yang baru Eraport. Bisa disampaikan juga di sini konteksnya Eraport. Apakah Eraport ini mengalami kendala, kurang user friendly, aplikasi tidak kompatibel. Selain Eraport juga Gapodik atau Siplah, ada kendala betul kira-kira Bapak Ibu? Sementara ini lancar kelihatannya. Tidak ada Pak. Untuk Eraport kemarin tidak ada kendala. Oke. Baik dari aplikasi maupun penggunaannya, masa penggunaan dari Bapak Ibu guru yang akan menggunakan Eraport itu tidak ada kendala, Pak. Tidak ada kendala, baik. Yeah. Kemudian dari perangkat kerasnya, laptop, tablet, smartphone, apakah belum mencukupi kebutuhan kira-kira Bapak Ibu? Sudah Pak. Cukup, Pak. Sudah, baik. Jaringan internet tidak ada atau tidak stabil? Tidak, kita stabil Pak. Aman. Alhamdulillah. Oke, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran belum berjalan tidak, nggih? Sudah berjalan? Tidak. Oke. Sudah. Sudah, nggih. Perangkat ajar tidak memadai? Sudah memadai, nggih? Sudah. Tidak. Tidak. Oke. Kemudian dukungan pemerintah daerah, anggaran tidak tersedia, sudah tersedia, nggih? Kemudian Tersedia. adakah kebijakan dari Pemda yang bertabrakan atau menghambat sekolah penggerak? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Terjadi rotasi kepala sekolah dan pengawas tidak, nggih? Tidak. Tidak ada dukungan dari pengawas. Pak Tri Hartanto insya Allah mendukung, nggih? Saya rasa Sangat mendukung sekali. Ya. sangat mendukung. Oke. Kemudian dukungan internalnya, karena ini negeri bukan yayasan, nggih, yayasan tidak, nggih. Guru non komite pembelajaran apakah tidak mendukung? Mendukung. Mendukung, nggih. Oke. Nah, di sini kondisi mendesak, nggih, force majeure. Tidak terjadi bencana alam, nggih. Tidak. Oke. Kemudian pandemi COVID menjadi penghambat pelaksanaan Tidak, sudah Pak. tidak. Tidak. Mudah-mudahan tidak. Nah, ini yang terakhir, yang lain-lain, adakah mungkin Bapak Ibu merasa hambatan di luar dari yang sudah kita bahas? Ada hambatan betul? Ini yang lain-lain itu hambatannya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan sementara, ya. Seterusnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini sudah hijau dalam screen dulu. Oke. Oke. Kayaknya sudah cukup nih Bapak Ibu. Oke. Monggo mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Ini alhamdulillah sudah sesore ini, tapi Bapak Ibu masih banyak yang bersedia ini. Pak baru terlambat. Gimana Bapak Ibu? Bu Suparni. Udah apa-apa Bu? Ini sudah hampir baru sampai rumah.
Iya, nggak apa-apa. Tenang saja Ibu. Menyampaikan pesan dari panitia gelar karya, Pak. Kelihatannya gelar karya di SMA Gedi 1 Gondang. Kemarin tanggal 13 Ibu Santi ya? 14. 14. Kita gelar karya hari ketiga tanggal 14. Oh. 14 Desember. Oke. 11 Kira Desember. Nggih. Oh, nggih. Kira Roman bagaimana? Kira-kira Insya Allah. 14 Desember itu jatuh di hari apa nggih? Rabu kayak Pak. Dalam cek dulu. Hari Rabu, Pak. Rabu, Pak. Oke. Insya Allah nanti menjelang tanggal itu dalam akan memberikan kabar jika tidak ada halangan. Insya Allah dalam akan hadir. Mudah-mudahan bisa menyaksikan dari gelar karyanya bertepatan dengan ulang tahun tampaknya Pak. Ya, betul. Kita jadikan satu dengan itu kado ulang tahun. Keberapa Pak ini Pak ulang tahunnya di SMA 1 Gondang? Berapa Pak? Lupa. Yang penting tanggalnya ingat Pak ya. Yang penting tanggalnya ingat. 38. Wah. Ulang tahun nanti ingat 38 tahun nggih. Oke, baik. Oke, ini insya Allah nanti kalau untuk tanggal 14 saya sejauh ini tidak ada agenda karena sejauh ini yang biasanya ngajar PPG juga saya kayaknya di tanggal itu sudah selesai, tanggal 12 sudah selesai juga. Siapa tahu nanti sekalian kita refleksinya luring nggih. Luring tinggal ngisi-ngisi gitu. Oh, gitu. Siap. Ya, bisa Pak. Siap. Oke, karena kan tanggal 14 itu berarti masuk range yang diset dari BPGP ya, 10 sampai 14 Desember. Oke. Oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Ini kita tadi mulai jam berapa nggih Pak Sugeng? Jam 4 kurang 10 menit. Oke, kalau untuk memenuhi 90 menit berarti nanti saya end record-nya jam berapa itu kira-kira? Lebih 20, Pak. 17. Oh, nggih. 17.20. Nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin adakah hal-hal yang ingin disampaikan? Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu mungkin jika ingin lift terlebih dahulu karena mungkin persiapan untuk ibadah, tidak apa-apa. Tapi mohon tidak lift dari Gemit, nanti biar dalam yang end meeting saja. Karena dalam menunggu sekalian 90 menit. Oke. Matur Mungkin suwun sangat Pak Roman. Terima kasih. Sami-sami banyak, saya yang Pak matur Roman. suwun pokoknya sudah menyempatkan sesore ini bahkan sampai menjelang maghrib pokoknya. Oke, mari kita tutup sesi PMO pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Pak Toto dan Pak Sugeng sakit membuka kamera dalam screenshot dokumentasi akhir. Oh ya. Oh, sedang di perjalanan, punten Pak Sugeng. Nanti dibuka. Pak. Oke, dalam hitungan 3 nggih Bapak Ibu. Adi foto. Bentar belum dibuka semua, Pak. Belum dibuka semua. Oh, siap. Oke. Kameranya dibuka, Bapak Ibu. Oke. Dalam hitungan ketiga nggih. 1 2 3. Oke. Ampun, terima kasih sekali nggih Bapak Ibu, pangapunten. Pak Roman. Terima kasih Kami kalau banyak, selama Pak. memfasilitasi hari ini kan ada yang kurang berkenan dalam, mohon maaf nggih, agungnya pangapunten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tidak perlu lift nggih Bapak Ibu. Balik ya Pak nggih. Nggih, siap. Nggih, di sini aja nanti dalam yang end meeting. Iya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa aqula qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi awdadan liyudillu an sabilihi قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويقيموا مما رزقناهم سرا وعلانية
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف والذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فهو أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبا وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها